Saya itu ngefan banget sama Sai Halilintar, adiknya Atta. Terus Agung Hapsah, pokoknya youtuber Indonesia. Di dunia YouTube itu tidak luput dari komen-komenan yang negatif dan positif. Gimana sih cara menanggapinya komenan positif dan negatif ini? Khususnya kan saya ini YouTuber pemula ya. Gimana sih cara menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Channel dari Kota Taif. Gimana kabarnya teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini saya bersama salah satu TKI sukses yang menjadi YouTuber, yaitu Kang Idai Adventure. Ahlan wasahlan. Gimana kabarnya Kang Idai? Alhamdulillah, Maya, apa kabar? Alhamdulillah. Dan Pak, bagi subscriber Aida Channel jangan lupa untuk mampir ke Idai Adventure karena di sana banyak informasi tentang Saudi Arabia ya. Insya Allah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke bincang-bincang santai ini, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ayo kita mulai ke perbincangan santai ini. Nah sekarang kita sudah bersama Kang Idai Adventure. Ahlan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Ini Kang Idai, kalau boleh tahu Kang Idai dari mana? Asli Indonesia maksudnya? Iya. Ya, saya orang Cipanas, Jawa Barat. Masya Allah, tabarakallah, dekat berarti dengan saya ya. Ya. Di sini sudah berapa tahun? Di sini di Taif udah mau 3 tahun sih. Udah mau 3 tahun. Oh, jadi- Tapi kalau di Arab Saudi berarti sekitar mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Awal pertama ke Saudi di mana kerja? Awal pertama ke Arab Saudi di selatan di daerah Abha. Oh, di daerah pegunungan ya? Pegunungan sama kayak Taif, cuma kalau di sana itu lebih ke Badui. Iya, lebih Badawi ke- itu apa sih namanya kalau Lebih ke apa itu? Kampung ya? Kampung banget gitu. Iya, betul. Di sana berapa tahun? Di sana 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dan kerja apa? Kerja sama di bidang restoran. Oh, Masya Allah. Cuman kalau di sana waktu itu gimana ya? Kayaknya tuh restorannya memang suasana kayak gini nih. Jadi ada kopi terus sama pizza Oh. Turki gitu, Iya, restoran iya. Turki juga. Kita nih mau nanya-nanya tentang sisi dari Kang Idai Adventure. Mungkin di teman-teman di luar sana sering melihat video-videonya Idai Adventure. Alhamdulillah. Kita akan korek nih, gimana sih perjalanannya beliau? Tentunya tidak mudah menjadi Idai Adventure. Oh, tidak mudah banget, perjalanannya panjang banget. Mungkin kalau diceritakan secara apa ya, detailnya menjabarnya itu mungkin sampai subuh kayaknya ini. Iya. Baiklah kita karena akan karena apa namanya, perjalanan saya ke ini saya benar-benar sendiri waktu itu. benar-benar berjuang sendiri. Iya, dari Indonesia ke Arab Saudi tanpa ada channel dari mana-mana. Saya memang cari sendiri. Dan tentunya ya di dalam kehidupan siapapun pasti suka dukanya pasti ada. Kita koreksi nih dukanya Kang Idai dulu nih. Gimana dukanya ini? Dukanya, aduh, saya itu ya pertama ke Arab Saudi itu seperti yang barusan bilang bahwa saya benar-benar sendiri mencari kerja, terus datang ke Arab Saudi, terus hidup tinggal di Arab Saudi, nggak ada teman orang Indonesia, nggak ada saudara, benar-benar sendiri. Apalagi Itu belum sih. menguasai bahasa ya. Iya, kalau bahasa alhamdulillah. Udah menguasai. Iya, karena sebelum saya kerja atau sebelum saya datang ke Arab, saya kerja di salah satu restoran Arab. Oh, berarti udah pengalaman Ya, ya, udah alhamdulillah. pengalaman. Jadi paling tidak untuk modal bahasa itu sudah bisa. Ada, iya, alhamdulillah, Iya. sedikit. Yang paling menyedihkan Oh, iya. apa sih? Paling menyedihkan saya ingat waktu pertama kali kesini 3 bulan itu karena perjanjian kerja saya nggak sesuai dengan PK. Kalau di PK kan kerja cuma 9 jam, tapi saya dikerjakan 12 jam dan tanpa ada libur, full sebulan itu 1 minggu itu kerja, nggak ada libur sama sekali. Di situ saya sedih banget, kenapa nggak sesuai. Akhirnya pengen pulang tuh 3 bulan. Saya minta pulang tapi akhirnya disabar-sabarin, jangan, emang seperti ini di Saudi itu kata mudirnya gitu. Jadi ya udah saya pertahankan selama 2 tahun kerja tanpa libur, 12 jam tanpa libur, 2 tahun. Oh, berat banget ya. Berat. Tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan satu kontrak ya. Ya alhamdulillah pas habis kontrak di sana kan kadang saya malu juga. Jadi dulu pertamanya ke sini kapil yang pertama itu Majikan ya, Kak? ya majikan yang pertama itu saya di Indonesia.
sama saya kerja di restoran, dia datang ngehampirin saya, mau nggak kerja ke Arab. Ya otomatis saya seminggu berpikir, akhirnya nyatakan mau dan dia yang memodalin semua. Masya Allah. Di pas habis kontrak saya malu, bingung gitu kan. Iya. Eh, Mau ngomong apa gitu? Iya, karena dia yang biayain gitu. Iya. Bingung juga, saya mau pindah karena udah nggak betah. Terus ganti-ganti mudir itu bos. Bos, gitu. iya. Ganti lagi. Saya udah mulai gak betah tuh, udah 2 tahun lebih itu. Iya. Akhirnya ya minta pulang. Tapi sempat pulang. Sempat. Oh, Masya Allah, sempat pulang ke Indonesia. Di Ya. Indonesia berapa bulan? Di Indonesia 3. 3 bulan. 3 bulan. Pas langsung ke sini lagi. Ya pas itu ke Saudi lagi, ke dia lagi. Apa yang membuat Kang Idai balik lagi ke Saudi? Apa ya yang membuat lagi saya ke Arab Saudi, pertama sih ya itu karena saya masih pengen mencari bekal lah istilahnya. Di Indonesia dulu sekolah aja kan cuman lulusan SMA gitu ya, nggak nyampe kuliah, nggak bisa. Jadi saya lebih berpikir untuk bisa membantu orang tua, bisa membantu adik-adik saya, dan disitulah saya belum tahu arah saya mau kemana waktu liburan itu. Dan akhirnya nggak kapok balik lagi ke Saudi ya? Iya benar. Iya, benar. Akhirnya nggak kapok karena saya kan pernah bilang tadi, saya tuh udah 3 bulan itu udah nggak betah, pengen pulang. Akhirnya pengen balik lagi sih. Iya. Dan memang karena udah ada pengalaman itu dan bisa berkomunikasi lagi sama yang dulu yang ngemodalin itu gimana? Nah, karena waktu itu akhirnya saya masuk lagi ke sana, cuman dia kan ngasih cuti, ngasih uang tiket juga. Pas masuk lagi ganti mudir, ganti bos, akhirnya saya nggak betah. Maksudnya gaji telat, pokoknya sampai pekerjaan makin berat. Udah nggak betah lah. Udah nggak betah, udah nggak bisa dipertahankan lagi. Gaji pun masih 4 bulan. Yang nunggak di sana. Iya. Dan akhirnya setelah pulang dari Indonesia itu pergi lagi ke Arab Saudi, di mana itu tempat tinggal? Nah, ketika itu selesai, saya bilang ke majikan, udahlah saya nggak mau di sini lagi, saya mau pergi ke Jeddah, di sana ada teman, di sana akan pindah kapil. Kata dia, jangan, katanya saya mau berangkatkan kamu habis segini. Tapi kan saya bilang, saya kan udah kerja semaksimal mungkin dengan kerja yang baik, nggak pernah bolos, apa gitu. Akhirnya ya dipaksa-paksa dapat juga sih. Dipersilahkan untuk pergi, dan yang 4 bulan saya bilang udah nggak apa-apa, ini uang nggak usah, direlakan. ya nggak usah dikasih. Kalau Ya sekitar 8 ribuan atau 6 ribuan. 8.000 real kalau uang Indonesia berapa ya? Sekitar 30 juta sih. Wow, 30 juta dilepas dengan begitu saja. Tapi saya di situ juga bersyukur, alhamdulillah bisa keluar lepas. dari Iya, dari betul. kapil dan juga dari kota itu. Iya, dan akhirnya pergilah ke Jeddah. Jeddah. Di Jeddah, kenapa saya tinggal di mana di Jeddah? Saya tinggal di orang Arab. Di orang Saudi. Tahu nggak? Di situ ngapain? Tinggal begitu saja apa kerja? Kalau saya nggak tahu arah saya mau kemana pas dari situ, soalnya saya bilang mau ke Jeddah. Tapi alhamdulillah saya banyak kenalan orang Arab sebelum saya ke Arab Saudi. Yang kerja di restoran di Indonesia itu ya? Maksud saya ya tamu di sana dan juga orang-orang yang sering Ke kafe ya, yang waktu di Al-Baha itu ya? Iya. Ya. Akhirnya saya ke Jeddah, tinggal di orang Saudi, di namanya si Abu Nawaf, tinggal di sana hampir berapa bulan ya? Lama juga sih. Di sana cuma duduk gitu aja? Enggak, kerja. Oh, kerja. Tapi tanpa ikatan apa namanya? Ikatan kerja lah gitu. Iya, tanpa ikatan. Tapi sempat digaji? Jadi gaji, cuman gajinya gaji kecil dan 2 minggu sekali, 1 minggu 2 kali off, iya. Akhirnya saya kerja di kantor sebagai office boy. Jadi gitu, kayak bikin kopi, kayak beres-beres kertas, buku-buku gitu. Akhirnya di kantor di sana. Cuman saya ngerasa nggak betahnya, kenapa? Karena sendiri banget. Sama, saya tinggal di kantor dan banyak banget sih orang yang ke kantor juga. Akhirnya di situ nanya-nanya. Iya, baik banget pokoknya orang-orang di sana, baik sebenarnya. Cuman saya ya udahlah, mungkin saya harus cari company lagi, syarikah lagi istilahnya. Iya. Saya cari lewat internet. Di situ saya cari lewat internet, terus saya belajar editing, saya belajar apapun di situ.
nggak, karena banyak komputer kan. Iya, Saya iya. belajar apapun di sana, belajar apa ya, kayak internet atau apa, semuanya belajar di sana. Akhirnya saya minta teman saya untuk pamit lagi karena saya udah dapat pekerjaan, saya bilang gitu. Ya, oh jadi yang ngelamar yang kerja yang sekarang melalui internet Melalui itu ya? internet, saya nggak ada orang yang Ini ke ini nih, ini ke ini gitu, nggak benar-benar belajar sendiri. Dan memang Kang Idai ini termasuk orang yang cerdik, yang cerdas ya. Begitu ada komputer, beliau mempergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu mencari kerjaan lewat situ dan akhirnya pergi ke ya saya dapat, saya cari-cari pekerjaan yang mungkin daerah Jeddah sih. Yang Iya. saya inginkan daerah Jeddah kan waktu itu coffee shop atau restoran. ya. Saya cari lewat internet, mungkin jadi kayak di Indonesia gitu. Saya cari-cari, akhirnya dapat yang Buffalo. Oh, yang Buffalo itu restoran Amerika ya? Amerika restoran. Nah, itu sih tertera di petanya tuh di Jeddah. Akhirnya saya training di sana kan di Jeddah. Jadi kita lewat apa ya? Lewat HP, interview lewat HP. Training di Jeddah tapi tetap untuk di Taif. Karena mudir-mudirnya itu, bos-bosnya itu ada di Taif. Akhirnya kita interview lewat IMO. Saya bilang, oh assalamualaikum, ini siapa? Oh saya Ida. Saya bilang umur sekian, terus pernah ini, pengalaman ini. kerja, ya. Tapi waktu kan Kang Ida ini memang mau kerjanya di Jeddah, pas di Taif itu rasanya gimana? Nah itu dia, saya pertama nggak betah. Maksudnya pertama perasaan saya nggak bakalan betah. Ya karena kota Taif ini kota kampung ya, sama Iya. dengan Abha. Iya, bener. Banyak orang yang bilang bahwa Taif itu sama kayak Abha, Iya, terus orang-orang Badawi. Iya betul. Di situ saya kesini lagi. Kesini lagi. Takut kayak kemarin itu ya. Iya. Dan Akhirnya udah dah, kalau sekarang udah 3 bulan, wah udah kayak daerah saya sendiri. Ya karena udah mungkin dari sisi kerjaan, Benar. dari Iya. ada liburnya juga, Nah, mungkin itu jadi dia betah. sih, iya. Dan sampai berapa tahun sekarang? Sekarang alhamdulillah stay di Taif udah 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun. Masya Allah. Nggak kerasa bener. Iya betul. Alhamdulillah. Dan di situ selama di Taif ini sudah pernah pulang atau belum? Belum Belum pernah pulang. pulang, makanya ini pengen cepat-cepat pulang sih. Amin ya, Amin karena ya. terhalang dengan pandemi ini ya. Ya, dan juga karena ya belum ada sesuatu yang saya inginkan belum tercapai itu sih. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan apa yang dicita-citakan Kang Idai segera tercapai. Amin. Ini kan kita sudah mengorek nih dukanya. Sekarang sukanya apa sih? Suka saya, aduh seneng banget udah bisa kerja ke Arab Saudi. Banget. Karena kenapa? Saya itu siapa sih dulunya itu siapa nggak tahu. Pokoknya saya anak seorang petani. Anak yang bukan siapa-siapa, yang jauh dari kota dulu ya. Tapi kok bisa terbang ke Arab Saudi, bisa naik pesawat, bisa naik ke sini, ya bisa kerja di Arab Saudi itu sih senang banget itu bisa kerja di Arab Saudi meskipun banyak orang bilang bahwa di Arab itu beginilah begitulah, tapi nyatanya ketika saya terjun dan melihat fakta-fakta di sini sama aja kayak di Indonesia. Iya betul banget, dan yang paling senangnya karena kita bisa umroh dan haji ya. Itu di dia sini. poinnya. Kenapa saya senang kerja di Arab ya itu poinnya, itu saya bisa umrohan. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ini sisi Kang Idai dari segi suka dan dukanya. Nah sekarang kita mau koreksi ke sukses menjadi youtubernya nih. Aduh, Saya ini kan termasuk ke youtuber pemula ya. Masya Allah. Sukses. Iya, amin, amin. Minum dulu lah. Ya, minum. Sudah berapa tahun menjadi youtuber? YouTube hampir sama kayak di Buffalo. Oh, jadi pas pertama terjun kerja ke Buffalo, disitulah terjun Iya. ke YouTube. Karena kalau dulu sih sering bikin video buat Facebook gitu ya. Iya. Tapi banyak orang yang share juga buat grup-grup. Akhirnya di-share ke YouTube ya. Iya, semenjak di Buffalo. Siapa orang pertama yang menginspirasi Kang Idai untuk masuk ke YouTube? Ke YouTube. Siapa ya? Saya mungkin nggak ada sih, sendiri tetap aja. sendiri ya? Iya, karena saya nggak tahu dulu, cuman upload aja gitu. Iya. Karena memang benar-benar sendiri di Taif, Iya. nggak ada teman Indonesia. Iya. Cuman mungkin apa ya, sering lihat-lihat aja Videonya orang gitu. Iya, dari Atta Halilintar, terus Said. Sorry, saya tuh ngefan banget sama Said Halilintar, adiknya Atta. Terus Agung Hapsah, pokoknya youtuber Indonesia. Saya sering lihat itu, kayak gitu sih. Akhirnya dengar-dengar sih YouTube itu menghasilkan.
akhirnya saya perbaiki konten-konten apa yang harus saya suguhkan, apa yang harus saya bikin video yang supaya penonton itu menarik ya, menarik dengan video kita. Dan akhirnya Masya Allah tabarakallah, sampai berapa bulan kah baru berhasil? wow, saya termasuk orang lama. Karena butuh proses ya. Iya, karena emang ya dulu kan sendiri Iya, gitu. karena sendiri itu ya. Emang baru-baru kali ini lah alhamdulillah di Taif udah kayak keluarga banyak orang Indonesia. Kira-kira saya udah kayaknya lebih dari 4 bulanan. Baru bisa diterima. Iya, 4 bulanan kayak gitu dah. Karena saya pergi cari konten nggak tahu harus apa. Cuman waktu itu kan saya itu orangnya kepo-kepo gitu kayak orang Indonesia, kayak apa? Nanya-nanya orang Arab. Nanya-nanya orang Arab dengan bahasa Arab karena basic saya suka di situ. Pergi ke pasar Arab, pasar tradisional, terus ke kebun-kebun, ke pegunungan. Karena ada waktu luang ya, waktu libur. Ada. Iya betul. Dan di dunia YouTube itu tidak luput dari komen-komenan yang negatif dan positif. Gimana sih cara menanggapinya komenan positif dan negatif ini? Khususnya kan saya nih YouTuber pemula ya. Gimana sih cara menanggapinya? Cara menanggapinya pokoknya jangan kebawa baper. Dibawa enjoy aja ya? Iya, jangan bawa perasaan. Tapi pernah saya kebaperan juga sih. Ada pengalaman? Ada. Emang iya, karena kita kerja di bidang YouTube itu di sosial media, apalagi sekarang sosial media itu udah kayak permainan tiap Iya, hari ya. betul, iya. Pasti ada aja orang yang nggak suka. Pastinya, apalagi melihat ketika video kita melejit, di situ pasti ada yang tidak suka Iya, ya. bener banget. Dan yang mungkin banyak saya komentar-komentar, oh videonya kayak gini, ini kayak gini, oke, terima. Iya. Kita harus terima apapun komentar netizen. Kecuali saya pernah sih dihina dihina fisik. Oh, itu kayaknya kalau udah menyangkut pautkan tentang fisik, kayaknya kita jangan diam aja ya. Iya benar. Paling saya kalau nggak suka banget dihapus komentar. Tanpa dibalas komenannya. Iya, karena kalau dibalas nantinya takutnya Tanpa orang merajalela ya. Iya, nanti saya kebawa baper, saya kebawa marah. Iya, betul. Nggak enak. Ya udahlah, lebih baik hapus aja, nggak apa-apa. Pernah dibilang boncel. Padahal para netizen itu belum tentu Kang Ida ini yang sebenarnya gitu ya, karena iya. itu melihat di video. Di video sih. Karena semua orang pasti punya ciri khas. Oh, khas saya di video seperti ini. Bahkan khas Aidah Channel di videonya kayak gini. Kehidupan nyata ya ada lagi. Ada lagi ya. Tapi dengan seenaknya ya para netizen itu so paling benar sendiri ya sambil ngapain ini. Iya, orang Indonesia menyatakan netizen maha benar. Iya betul. Betul banget. Sempat pernah nggak di tengah-tengah perjalanan menjadi YouTuber, pernah nggak down banget ketika menanggapi netizen yang positifnya aduh pedes banget ini? Pernah. Pernah? Saya pernah putus asa ketika ketika ada bulian dari teman sendiri, teman dekat istilahnya gitu ya. Dari YouTuber juga? Ya kemungkinan sih. Pokoknya dari teman sendiri ketika itu saya down. Kenapa? Karena kalau dari netizen it's okay, biasa aja ya. Tapi kalau dari teman sendiri, dia tahu basic saya, dia tahu kehidupan saya, itu yang bikin saya down. Jadi ketika itu saya udahlah nggak mau YouTube lagi. Tapi harusnya Kang Ida bersyukur banget karena dengan beliau ngehituin Kang Ida bisa bangkit dan sampai saat ini. Coba seandainya waktu itu ada yang ngebully ya. Ya alhamdulillahnya sih karena semua subscriber. Ya betul Ya banget. masih yang dukung saya membuatnya. katanya, Iya. ayo dong, informasikan ini. Akhirnya udahlah. Mulai dari situ udah Semangat lagi. ya, saya nggak peduli sama orang yang bully saya. Bahkan sekarang saya nggak peduli dengan komentar-komentar yang negatif, mau yang bully fisik, mau yang bully kehidupan, pokoknya semuanya is okay. Wow, jadi pelajaran nih buat saya. Saya mau sendiri, mau rame-rame, sekarang Jalan aja. iya. Nikmatin aja ya. Bener. Dan saya nih dengar katanya Kang Ida ini sudah dapat hadiah nih dari YouTube. Yang namanya apa? Silver Play Plagota. button. Wah. Ini dia. Dan ini benar-benar real ya, Masya Ya Allah. alhamdulillah, ini buat kalian semua subscriber Adventurer dan juga Aida Channel, semoga menyusul. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh ini alhamdulillah banget. Aduh saya nggak nyangka. Karena kenapa? Saya tuh
sekali lagi saya itu bukan artis, bukan orang terkenal gitu ya, bukan kiai, bukan siapa, cuman orang biasa, tapi akhirnya dapat penghargaan dari YouTube. Itu pun tidak lepas dari para subscriber yang mempercayai Kang Idai dengan video-videonya ya. Ini saya nih kan baru pertama kali nih pengen lihat, saya ini penasaran kayak Yuk seperti kita unboxing apa bareng ya. Iya. Aduh ini waktunya udah lama banget tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk kita unboxing bareng karena aduh saya juga belum lihat sih, kemarin cuma lihat sedikit. Iya. Ini dari mana bukannya ini? Aduh saya gemeter loh. Ini tuh datangnya dari Amerika loh. Masya Allah. Beneran. Saya juga cari-cari tahu gimana sih pengen mendapatkannya. Dulu kan nggak tahu caranya, cuman saya nggak kepikiran. Akhir-akhirnya kepikiran gimana nih. Akhirnya cari-cari informasi dari YouTube juga dan dapat sih ini registrasi kayak gini, mau dikirim kemana, dan akhirnya bisa dikirim ke Arab Saudi. Dan ini bukti kerja kerasnya Kang Idai selama ini menjadi YouTube. Alhamdulillah Bisa ya. melewatin YouTube, bisa melewati netizen yang berkomentar pedas, dan dari situlah Kang Idai bisa menguatkan dari bulian-bulian tersebut ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya mendapatkan ini. Kami Ini. penasaran, buka dong. Boleh. Yuk kita buka bareng ya. Ya, Ini sih ini aja. Ini dari sini nih buka. dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ada surat cintanya. Wah, dan ini ada tanda tangannya loh di sini. Wah. Tuh. Wow, ya Allah. Ini dia. Dari mana Google nih? Silver Play Button. Bukanya di mana nih? Silahkan diambil aja satu lagi. Harusnya masih Oh, ada ada. surat-surat lagi. Ambil saja. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, teman-teman. Aduh. Kapan saya dapat ini? Semoga nyusul ya. Semoga Saya- ya. Pokoknya dukung terus. Amin. Makanya dengan cara subscribe dan juga share biar channelnya makin melejit lagi. Betul banget. Wow, Masya Ini Allah. silver. Doakan juga semoga saya dapat goldennya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, Ida Adventure. Ini sih sebenarnya biasa aja ya, bukan silver asli. Maksudnya bukan apa? Silver itu bahasa Indonesianya. Kalau silver itu milenium. Millennium. Iya, silver Perak. itu perak. Iya, ya betul, bukan milenium, perak gitu. Perak ya. Ini bukan perak asli sih, cuman kayak perak gitu. Yang berharga itu ya karena YouTube-nya itu. Betul, penghargaannya ya. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Nah, ini dia. Dan sampai berapa lama sampai mendapatkan penghargaan ini? Lama ini sampai berapa ya? Saya termasuk orang lama tadi, 2 tahun. Oh, baru ya. Gimana sih pas dengar dikasih tahu dulu apa langsung datang dengan kejutan? Kita kan mendaftar dulu. Ketika sudah dapat 100.000 subscriber, di situ langsung Oh, daftar. berarti ada syarat-syaratnya Iya. juga untuk mendapatkan Iya. ini ya. Ini harus 100, ini penghargaan karena 100.000 subscriber. subscriber, Masya Allah. Tinggal menyusul 1M. Des, Kalau udah des. 1M dapat yang golden, yang emas. Masya Allah, tabarakallah. Ini ketika pas datang gimana sih reaksi Kang? Wah, saya nggak nyangka ada telepon dari delivery. Halo, Ida Adventure ya? Iya. Ini ada kiriman dari YouTube katanya. Wah, saya lari dari rumah langsung. Tapi udah ke-feeling bahwa ini yang akan datang. Iya, udah pilih. Karena udah daftar Karena itu udah ya, dan registrasi. udah memenuhi syaratnya ya, Iya. Kang Idai. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini berharga banget sih karena sekali lagi ini karena subscriber yang Ya mendukung betul saya. banget, terima kasih ya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini menjadi pengalaman berharga buat Kang Idai ya. Amin. Dan menjadi pengalaman tentunya untuk para teman-teman di luar sana ya. Terima kasih banyak Kang Idai Sama-sama. atas waktunya dan juga pengalamannya. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Inilah kisah Kang Idai Adventurer dari suka dan dukanya. Kami tidak bermaksud apa-apa ya di sini. Kami tidak bermaksud untuk Apa ya, kayak motivasi aja. Ya, ini, motivasi ya, sih. motivasi khususnya untuk saya pribadi ya sebagai YouTuber pemula. Baiklah teman-teman, sekian dulu, terima kasih video saya kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan bila ada saran dan kritik, tulis di kolom komentar. Baiklah Kang Idai, kami dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.